Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan. Ketua Umum Menteri Partai Kabinet Gerindra Indonesia Maju Prabowo ditetapkan Subianto sebagai marah tersangka besar. atas kasus KPK menunjukkan korupsi. sejumlah barang Terakhir, bukti Menteri dugaan Sosial suap pengadaan Juliari barang Batubara atau juga jasa terkait tertangkap bansos sebagai penanganan tersangka COVID-19 kasus dengan korupsi bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Gusuma dengan NIM 33124200133 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Kali ini saya akan membahas kasus korupsi bantuan sosial bersama 3 teman saya. Sebelum membahas lebih jauh tentang kasus korupsi, sebelumnya apa sih itu korupsi? Korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pendapat saya tentang korupsi di Indonesia sangatlah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, sangat meresahkan karena korupsi sekecil apapun sangatlah merugikan orang lain. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan menurut Wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Belum lama kita dijerat kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial. Memang sih melelahkan mengungkit kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit lengah saja kasus ini sudah ngelantur jelas kemana. Hukuman korupsi sempat mencuri perhatian besar-besaran karena bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan pegal hati karena merasa hukuman ada tidak lagi memadai untuk membuat koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan di negeri ini. Bukan tanpa alasan indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot jatuh ke urutan 102 sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Dan Menpol Hukam Mahfud MD sempat bilang, itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat transformis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan lebih singkat daripada mahasiswa kupu-kupu. Berikut adalah tanggapan dari beberapa teman saya tentang korupsi bansos tersebut. Perkenalkan, nama saya Ingrid Felisa Quinones. Saya berasal dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Industri Internasional. Menurut saya, masyarakat kini tidak lagi takut pada virus corona, tapi lebih takut terhadap kemiskinan dan kelaparan. Hasil riset Lembaga Survei Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan memasuki minggu kedua Juni 2020, masyarakat lebih takut terhadap kesulitan ekonomi ketimbang virus corona. Riset tersebut salah satunya menunjukkan pada survei Vox Populi Center 26 Mei sampai 1 Juni yang menyatakan 67,4% masyarakat lebih takut kelaparan dibandingkan virus corona. Itu sebabnya tanggung jawab kemanusiaan negara menyelamatkan masyarakat dari terpaan krisis akibat pandemi menjadi sebuah keniscayaan. Intervensi negara mengucurkan bansos sebagai kebijakan sekuritas kemanusiaan. Dan sangat disayangkan, akibat dari korupsi yang terjadi membuat penyaluran bansos kerap dinodai oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Survei Lembaga Penelitian Saiful Munjani Research atau SMRC tentang efektivitas bansos wabah COVID-19 menyebutkan 60% masyarakat menganggap penyaluran bansos tidak tepat sasaran.
karena mereka melihat ada warga lain yang berhak tetapi belum menerima bantuan. Sedangkan 29% menyatakan bahwa bansos diberikan kepada yang tidak berhak, dan 34% warga Indonesia yang berhak mendapatkan bansos, baru 20% warga yang menyatakan sudah menerima. Kita bisa mengurangi dengan cara mendukung penuh KPK yang serius mengawasi penyaluran dana bansos. Ancaman hukuman mati bagi penyelewengan dana bansos harus dibuktikan lewat kerja proaktif dengan menggandeng BPK. KPK harus fokus pada penyisiran area dominan korupsi bansos sesuai temuannya beberapa waktu lalu, yakni pengadaan barang dan jasa, refocusing dan relokasi anggaran COVID-19 pada APBN dan APBD. Perkenalkan, nama saya Bagus Saputra, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro angkatan 2020. Menurut saya, kasus korupsi bansos merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi banyak hal, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Banyak orang yang sepakat bahwa kasus korupsi satu ini sangat tidak berbalik kemanusiaan. Saat semua orang sedang dalam keadaan sulit, yang dimana mereka seharusnya membutuhkan bantuan, ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk meraup keuntungan. Pada dasarnya, praktik atau kegiatan korupsi merupakan tindakan yang sangat kejam. Mereka merampas hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Perilaku ini tentu tidak mencerminkan dan bertolak belakang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk memberikan efek jera, dibutuhkannya peraturan khusus yang mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku korupsi. Hukuman tersebut tentunya harus sangat berat, tegas, jelas, dan tidak cacat. Kekuatan hukum sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk menegakkan keadilan. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka tidak ada celah bagi pelaku-pelaku korupsi untuk melancarkan aksi mereka. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korupsi, menurut saya, yaitu perlu adanya kesadaran terhadap diri sendiri untuk senantiasa berperilaku jujur. Artinya, kita dalam mencapai suatu hal atau apapun itu harus mengedepankan kejujuran. Dengan memegang teguh prinsip kejujuran, kita akan hidup lebih tenang dan tidak merugikan orang lain. Karena untuk dapat berperilaku jujur, kita harus memulai dari diri sendiri, dari kita masing-masing. Dan sekian mengenai penjelasan kasus korupsi bansos. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.